Oke, kita kembali lagi di channel Teknik Otomasi Industri. Kita akan coba bahas soal di pertemuan yang kemarin, latihan 1 SKEP, Sistem Kontrol Elektropneumatik. Kita coba nomor 1. Jika push button 1 ditekan, maka silinder akan maju dan akan tetap pada posisi tersebut. Jika silinder akan kembali ke posisi awal apabila push button 2 ditekan. Oke, berarti kita membutuhkan 2 push button dan 1 double acting cylinder dan 2 valve. Double acting cylinder kita pilih, kompresor, kita bisa tambahkan air service unit, ataupun kalau di simulasi ini meskipun tidak memakai air service unit, rangkaian akan tetap bekerja, cuman kalau di rangkaian yang sungguhnya itu perlu menggunakan air service unit. Oke, kita buat manual spring return. Oke, kita coba. Oh, maaf, ini tadi belum saya berikan untuk terminatornya, tapi nggak apa-apa, ini tetap bisa dijalankan. Nah, silinder maju, silinder akan mundur. Oke, ini coba kita berikan terminatornya dengan suppressor. Oke, sudah bisa ya. Jadi seperti ini, apabila push button 1 ditekan, silinder maju. Bila push button 2 ditekan, silinder akan mundur. Nah, sekarang gimana cara kalau mau mengatur kecepatannya? Bisa kita gunakan yang throttle valve. Kita coba pakai throttle valve untuk mengatur kecepatannya. Apakah nanti ada perbedaan? Kita atur di 30. Kita run. Oh, pergerakannya sangat pelan ya untuk majunya nanti, karena kita setting di 33%. Oke, sudah maksimal. Kita lepas, dia akan tetap ada di posisi maju. Lalu kita tarik mundur. Mundurnya pun juga pelan karena ini adalah throttle valve. Gimana kalau kita coba dengan yang one way? Kita coba pakai yang one way flow control. Nah, ini dia. Untuk arahnya bisa kalian lihat di sini. Ini sangat kecil sebenarnya, cuman ya arahnya ke sana, berarti ke atas. Ini arahkan ke sana, kita lihat nanti apakah ada perbedaannya. Oh, sebentar, maaf. Kita setting ke 50 saja. Oke. Nah, bedanya kalau tadi menggunakan throttle valve, satu throttle valve itu maju dan mundurnya pun kecepatannya sama, jadi pelan sama dengan settingannya. Tapi kalau kita pakai one way, itu kita pasang arahnya ke atas atau dari arah masuk bagian belakang silinder, maka yang pelan ketika maju dan ketika mundur akan sangat cepat. Nah, gimana kalau kita coba balik one way flow controlnya? Kita balik jadi menghadap ke bawah. Oke, kita run. Majunya sangat cepat ya, kemudian mundurnya akan pelan. Nah, inilah bedanya kalau kita pakai one way flow control atau yang throttle valve, karena one way ini dia hanya satu arah, yaitu untuk nomor 1. Dan nomor 2, sebuah silinder double acting cylinder akan digerakkan secara otomatis kembali ke posisi semula setelah bergerak maju. Syaratnya ini menggunakan logika N.
Nah, ketika mencapai maksimum, maka silinder akan otomatis bergerak mundur ke posisi awal. Ini kita pakai yang ini saja. Kita tinggal ubah ini untuk push button 1, untuk push button 2. Oke, kita perlu true pressure valve. Nah, true pressure valve ini fungsinya seperti gerbang logika N. Jadi apabila dia mendapatkan 2 input atau 2 masukan, maka dia akan on atau aktif. Yang kita butuh 3/2 atau 3/2 untuk nanti limit switch-nya. Kemudian satu lagi kita butuh 5/2. Jadi nanti masuknya silinder akan lewat sini. Kemudian ini untuk udara masuknya kita hubungkan. Oke, seperti ini. Ini kalau kalian mau pakai yang lain juga nggak masalah sebenarnya. Nah, gimana cara menghubungkannya ini ke sini? Kita bisa pakai sebentar. Nah, kita bisa ganti dengan yang ini, yang pneumatik. Nah, jadi kita bisa hubungkan ke sini yang satunya, dan yang bagian mundur ya akan masuk ke, kita gunakan yang roller. Nah, beberapa dari kalian banyak yang memberikan limit switch-nya itu hanya berupa label. Jadi hanya berupa label seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya otomatis silindernya nggak akan kembali, karena ya ini cuman label, bukan label yang terhubung itu loh. Jadi ini ya, ini label sendiri, ini label sendiri. Kita coba run ya. Nah, ini aliran udaranya bisa kita lihat. Kalau kita tekan 1, maka dia belum aktif karena dia perlu 2 aktivator ya, karena tadi kan kita menggunakan logika N ya. Nah, ini kan sebenarnya gimana caranya? Kita bisa tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian klik, maka dia akan menahan. Kalau tombol kontrolnya dilepas, maka dia akan kembali. Kalau untuk menahan itu bisa pakai tombol shift. Kalau tombol shiftnya dilepas, dia akan tetap menahannya di sini. Nah, untuk mengaktifkannya kita tekan push button 2, maka dia akan aktif. Nah, meskipun di sini sudah ada roller dan diberi label A1, tapi ya tidak akan kembali secara otomatis. Kita lihat nih, untuk di katup 5/2 nya ini bergeser dari tadi yang sebelah sini, terus bergeser karena aktif, kemudian aktif dari sebelah kiri, maka dia akan bergeser ke sini. Nah, maka aliran udaranya akan berpindah ke mendorong silindernya. Akhirnya silinder dapat bergerak maju. Gimana caranya untuk mundur otomatis? Ini kita hapus saja. Kita beri label A1, jaraknya maksimal 100. Oke. Nah, kita double klik di bagian rollernya, kita beri label A1 juga. Nah, tandanya kalau ini berarti sudah terhubung. Kita bisa coba run apakah berhasil. Nah, ini tadi posisi awalnya kan ini ada di bagian cut, kemudian nanti dia menahan piston atau silinder ini. Ketika nanti dia aktif dari bagian kiri, maka katupnya akan bergeser, menyebabkan aliran udaranya berpindah. Kita lihat, ketika maju, nah dia menyentuh H1, maka
katup 3/2 ini yang berfungsi sebagai limit switch juga akan aktif, sehingga dia bergeser, aliran udaranya pun masuk lewat sini, dan akibatnya mengaktifkan katup 5/2 melalui bagian kanan. Kalau kita lepas, dia akan otomatis kembali. Jadi seperti itu. Kita coba simulasikan sekali lagi. Aktif. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada yang membuat otomatis maju mundur gitu, terus itu pun juga bisa sebenarnya. Jadi nanti ditambahin lagi satu lagi di sini. Cuman kita sampai sini dulu. Nah, kemarin tuh ada yang menarik. Jadi ada yang membuat fungsi logika N ini tetapi tidak menggunakan two pressure valve. Nanti kita lihat. Nah, ini punya Angelin. Kita lihat perbedaannya. Nah, jadi dia menggunakan dua katup, tetapi dia buat sejajar seperti logika N yang sama. Seperti logika N kalau di ladder diagram atau saklar biasanya ya seperti ini urutannya. Jadi N itu kan berurutan. Nah, kalau ini dia buat secara otomatis, dia gunakan dua limit switch A0 dan A1. Nah, seperti yang tadi saya bilang, A0 nya diberikan di bagian kiri untuk mengaktifkan yang kiri, dan A1 nya untuk mengaktifkan yang kanan. Nah, ini kalian bisa pakai ini atau yang ini, sama aja, fungsinya sama, cara kerjanya sama, tapi kalau di alat yang sesungguhnya mungkin akan ada perbedaannya. Nah, kita lihat aliran udaranya masuk lewat sini, dia menahan. Dia menggunakan dead switch atau yang latching. Jadi kita tidak perlu menekan apapun, hanya sekali klik dia akan menahan katupnya. Kalian bisa cari bentuknya yang katup valve, katup 3/2 dengan yang push button atau dengan yang dead switch ini, dia biasanya seperti saklar putar gitu biasanya. Tapi ada juga yang tekan tapi dia tidak kembali. Nah, ini perbedaannya kita lihat. Nah, ini dia akan otomatis maju mundur. Ketika dia menyentuh A1, maka katup yang di sini akan aktif sehingga menggeser katup 5/2 yang ada di sini sehingga piston mundur. Kalau yang ini A0, ketika piston ini mundur menyentuh A0, maka ini akan katup yang diberi label A0 ini akan aktif sehingga mengaktifkan katup 5/2 dari sebelah kiri. Nah, kalau kita matikan salah satu dari push button ini, maka rangkaian akan berhenti secara otomatis. Kalau kita klik sini ya nggak ada aliran udara yang lewat. Seperti itu. Jadi ya bisa kalian gunakan ini. Kalau nggak ada two pressure valve di tempat praktek ya kalian bisa gunakan, praktekkan rangkaian seperti ini. Atau kalau misalkan ada ya kalian bisa buat rangkaian yang seperti ini, sama saja. Silahkan bisa dicoba. Terima kasih.